Pemirsa, kedua pasangan calon Pilkada Medan terbukti melanggar protokol kesehatan saat kampanye tatap muka. Bawaslu Kota Medan berikan peringatan tertulis dan akan memberikan sanksi pelarangan kampanye jika kembali melanggar. Sepekan kampanye Pilkada Medan berjalan, Badan Pengawas Pemilu Kota Medan menemukan pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye oleh kedua pasangan calon. Setelah menggelar rapat pleno, Bawaslu Medan memberikan peringatan tertulis kepada pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman serta Ahyar Nasution Salman Al-Farisi. Bawaslu mengimbau kepada kedua pasangan calon untuk lebih memperhatikan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan fakta integritas yang telah ditandatangani. Peringatan tertulis terhadap kedua paslon yang mana hasil pengawasan dari jajaran kami itu yang kami terima dan telah kami kaji dan kami putuskan untuk memberikan teguran tertulis. Dan ke depan kita berharap kepada tim pasangan calon dan tim kampanye untuk dapat menjaga ataupun mentaati peraturan terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 pada masa pandemi ini. Jika pasangan calon kembali melanggar protokol kesehatan saat kampanye, setelah mendapatkan peringatan tertulis, Bawaslu akan memberikan teguran hingga sanksi pelarangan kampanye selama 3 hari. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Bawaslu temukan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dalam tahapan kampanye pilkada di Provinsi Sulawesi Selatan. Sejumlah oknum ASN terindikasi tidak netral dengan memberikan dukungan ke salah satu pasangan calon melalui media sosial. Dalam rapat koordinasi penguatan dan penanganan serta pencegahan pelanggaran, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menemukan pelanggaran tidak netral dari aparatur sipil negara atau ASN. Umumnya pelanggaran didominasi memberikan dukungan ke salah satu pasangan calon melalui media sosial. Dari 82 pelanggaran, 69 kasus direkomendasikan dilanjutkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN untuk ditindaklanjuti. Netralitas ASN yang dilakukan setelah penetapan pasangan calon itu sudah harus kita garap, kami sudah harus memprosesnya dengan sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Ya, jadi umumnya ASN ini memberikan dukungan lewat apa ya? Kebanyakan banyak melalui dukungan melalui. Sementara itu pasangan Bajo konsisten berkampanye dari pintu ke pintu sambil mempersiapkan diri untuk tampil di debat Pilkada Surakarta. Sementara Gibran yang mengandalkan virtual box akan menambah jumlah alat belusukan online tersebut. Pasangan nomor urut 2 Pilkada Surakarta, Bagio Wahyono Efek Suparjo, konsisten berkampanye dari pintu ke pintu untuk menjaring dukungan warga Solo. Kampanye ke rumah-rumah warga untuk menghindari kerumunan yang bisa melanggar protokol kesehatan. Selain itu, pasangan Bajo juga intensif berlatih simulasi debat dengan tim sukses. Bukan berlatar belakang politisi, pasangan penjahit dan ketua RW ini terus berlatih agar tampil baik saat debat dengan rivalnya. Sementara pasangan calon nomor urut 1 Gibran Rakabuming Raka serta Teguh Prakosa tetap mengandalkan kampanye secara online agar tak melanggar protokol kesehatan. Gibran bahkan berencana menambah perangkat kotak virtual yang biasa dipakainya belusukan online. Saat ini kotak virtual baru digunakan Gibran saja, sehingga alat akan ditambah agar Teguh Prakosa bisa juga memakainya. Kotak virtual yang dibawa tim kampanye ke kampung-kampung membuat Gibran bisa berkomunikasi dengan warga tanpa bertemu langsung. Warga juga bisa menyampaikan aspirasi kepada putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pidato calon wali kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo terkait Eka Sila viral di media sosial. Sementara pasangan calon lainnya yakni Gus Ipul memilih berkampanye dengan mendatangi Rusunawa. Peras Pancasila, muncullah Eka Sila yang didapatkan dari Trisila, yaitu dari sosio-nasionalis, sosio-demokratis, ketuhanan yang berkebudayaan,
Dan jika kita peras lagi, kita kristalisasi lagi, hanya ada satu kata untuk mewujudkan Kota Pasuruan yang lebih maju dan sejahtera adalah dengan cara bergotong royong. Inilah cuplikan pidato calon wali kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo mengenai Ekasila. Setelah viral dan menjadi sorotan, Cawalkot Teno pun angkat bicara. Menurut Teno, video yang beredar di media sosial merupakan potongan saat dirinya memberikan sambutan dalam agenda kampanye damai. Teno menegaskan tidak ada niatan untuk mengganti Pancasila menjadi Ekasila. Seperti saya katakan tadi, bahwa bisa jadi orang yang memotong, bahkan kalaupun kita melihat potongan-potongan itu, sebenarnya potongan-potongan itu tidak ada yang menyebutkan saya ingin mengganti Pancasila. Tetapi justru narasinya yang dituliskan, seperti yang kita ketahui bersama, justru itulah yang membuat hasutan. Okay? Sementara calon wali kota lainnya yakni Saifullah alias Gus Ipul memilih untuk menemui emak-emak di Rusunawa Kelurahan Tambakan Kecamatan Gadingrejo. Mantan wakil gubernur Jatim ini pun mendapat berbagai keluhan dari warga setempat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut kembali menangkap 2 kapal asing di Laut Natuna Utara. 2 kapal asing berbendera Vietnam tertangkap saat mencuri ikan di perairan landas kontinen Indonesia. Dengan menggunakan KRI John Lee 358, patroli TNI Angkatan Laut menangkap 2 kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan Laut Natuna Utara. Dua kapal asing ini terdeteksi melalui radar KRI John Lee sedang mencuri ikan di perairan landas kontinen Indonesia. Kedua kapal sempat mengelabui petugas dengan mematikan semua lampu kapal. Mereka juga menebar jaring untuk memperlambat laju kapal KRI John Lee yang mengejarnya. Hingga kini 2 kapal berbendera Vietnam beserta 14 anak buah kapal masih diperiksa di Lanal Ranai di Natuna. Kapal bermuatan pasir timah senilai 2,2 miliar rupiah yang akan dibawa ke Singapura berhasil diamankan petugas bea cukai. Penegahan terjadi di atas perairan sekitar Pengerang, Malaysia. Direktorat Jenderal Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau berhasil menggagalkan penyelundupan pasir timah di perairan Pangerang, Malaysia. Dalam operasi ini, ditemukan 80 karung pasir timah seberat 50 kg. Kejadian bermula ketika Bea Cukai Kepulauan Riau mendapatkan informasi akan adanya sebuah speedboat yang hendak melintas di sekitaran perairan Karanggalang menuju Singapura. Tugas Patroli Laut Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau BC 1410 melakukan pengejaran sebuah speedboat tanpa nama yang berdasarkan informasi memuat pasir timah yang akan diselundupkan keluar daerah Pabian Indonesia. Selanjutnya, kami melakukan koordinasi dengan pihak Kastam di Raja Malaysia dan Polis di Raja Malaysia untuk melakukan pengejaran bersama. Pada akhirnya, speedboat tersebut kandas di perairan sekitar Pengerang, Malaysia, untuk kemudian dilakukan penegahan. Di dalam kapal, petugas menemukan puluhan karung pasir timah yang rencananya akan diselundupkan keluar Indonesia. Dari kasus tersebut, petugas berhasil menyelamatkan kerugian negara mencapai 2 triliun rupiah.
Pemirsa, penggagalan upaya penyelundupan pasir timah oleh Bea Cukai Kepulauan Riau menjadi bagian dari cerita Indonesia Border dan masih banyak cerita lainnya yang lebih menarik dan bisa Anda saksikan selengkapnya malam ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, usai jeda penghina Wakil Presiden Ma'ruf Amin diberhentikan dari jabatan Ketua MUI Kecamatan Sei Tualang Raso. Kami kembali saat lagi untuk Anda.